Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang barisan dan deret aritmatika untuk matematika SMK kelas 11. Adapun tujuan pembelajaran dari pembelajaran ini, setelah melihat pemaparan contoh kasus dan tayangan video pembelajaran, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Nah, untuk sebelum kita membahas tentang barisan dan deret, ada contoh kasus, bisa dicermati dulu ya, dari permasalahan berikut. Sebuah perusahaan penerbangan yaitu PT AirX mencatat penurunan jumlah penjualan dalam beberapa bulan terakhir dalam masa pandemi. Pengiriman pesawat AirX turun menjadi hanya 195 unit pesawat pada paruh pertama tahun ini. Di periode yang sama tahun lalu, AirX mampu mengirim sebanyak unit 389 pesawat. Kepala divisi melaporkan, penurunan tersebut terhambat oleh lesunya permintaan pesawat baru akibat wabah corona yang menyebabkan terhentinya industri penerbangan untuk durasi yang panjang. Pandemi corona juga menghancurkan harapan produsen pesawat ini untuk menembus rekor produksi di tahun depan. Sebagai informasi, AirX melaporkan 365 pesanan kotor di semester 1 tahun 2020 atau 289 pesanan bersih setelah meninggalkan pembatalan. Secara kasar, perusahaan tersebut menuturkan selama 6 bulan terakhir, mereka mengalami penurunan penjualan sejumlah 11 buah pesawat tiap bulan, padahal penjualan pada Januari 2020 sudah mencapai rekor penjualannya yaitu 60 buah. Ya. Nah, jadi ini contoh kasusnya. Kemudian coba kita lihat bersama-sama berita tersebut dan mencermatinya. Ya, dari berita tersebut, secara kasar, perusahaan tersebut menuturkan selama 6 bulan terakhir mereka mengalami penurunan penjualan sejumlah 11 buah pesawat tiap bulan. Padahal penjualan pada Januari 2020 sudah mencapai rekor penjualan yaitu 60 buah. Kemudian sebenarnya dari berita tersebut kita bisa menggali beberapa informasi. Berapa bulan laporan penurunan yang tertulis dalam berita tersebut. Kemudian berapa penurunan penjualan tiap bulannya, berapa penjualan pada bulan pertama, dan berapa penjualan bulan berikutnya sampai bulan terakhir dilaporkan. Nah, informasi itu bisa kita gali dari berita tersebut. Ya. Nah, kemudian dapat kita simpulkan bahwa 6 bulan adalah jumlah penurunan yang tertulis pada berita. Kemudian penurunan penjualan tiap bulannya itu adalah 11 atau bisa kita tulis min 11, dan penjualan pada bulan pertama adalah 60 buah. Sehingga bisa kita tulis seperti yang tertera di layar ya. Bulan pertama 60 buah, kemudian bulan kedua berkurang lagi min 11 menjadi 49 buah. Kemudian bulan ketiga berkurang lagi min 11 atau berkurang 11 lagi 38 buah. Bulan keempat 27 buah, bulan kelima 16 buah, dan bulan keenam 5 buah. Sehingga total penjualan di sana hanya 195 buah. Ya. Di sana dalam 6 bulan pertama itu terjadi penurunan tiap bulannya, dengan penurunannya tiap bulannya itu dengan angka yang sama, yaitu penurunan sebanyak 11. Penurunan itu berarti bisa kita buat sebagai minus atau min 11. Ya. Nah, jadi pada setiap barisan di atas tampak bahwa selisih dua suku berurutan selalu tetap. Nah, barisan bilangan yang mempunyai ciri seperti itu disebut barisan aritmatika, dan selisih dua suku berurutan itu disebut beda, yang biasa dilambangkan dengan huruf B, sedangkan suku pertama barisan aritmatika biasanya dilambangkan dengan huruf A. Nah, jadi di situ beda dan A atau suku pertama.
Nah, kemudian bisa diperhatikan ya untuk materi barisan dan deret aritmatika. Nah, bentuk umum barisan dan deret aritmatika yaitu A itu merupakan suku pertama, kemudian A plus B itu suku kedua, A plus 2B itu suku ketiga, A plus 3B itu suku keempat, dan seterusnya A ditambah N dikurang 1 B itu adalah suku ke N. Nah, jadi Ibu ulang ya. Untuk A itu adalah suku pertama. Kemudian U2 itu adalah A tambah B, U3 adalah A tambah 2B. Kemudian U4 itu adalah A tambah 3B, dan UN itu rumusnya A ditambah N dikurang 1B ya. Di mana masing-masing itu keterangannya adalah A sebagai suku pertama, kemudian B itu beda, UN adalah suku ke N ya. Jadi kita buatnya itu ke strip N, itu bukan suku ke min N tetapi suku ke N, memang penulisannya seperti itu. Dan ada lagi namanya SN. SN itu adalah jumlah N suku pertama ya. Nah, jadi di sini tadi kita rangkum untuk rumusnya ya. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali B ya. Itu adalah rumus UN atau rumus suku ke N. Jadi kalau ditanya berapa suku ke 10, artinya A ditambah 10 kurang 1 itu 9. Jadi A ditambah 9B. Kemudian ada lagi SN. Rumusnya SN tadi apa? SN itu N, jumlah N suku pertama ya. Rumus SN di sini sama dengan ya N per 2 kurung 2A ditambah N dikurang 1B. Jadi rumus SN di sini ada 2 ya. Atau rumus SN yang lain N per 2 buka kurung A ditambah UN ya. Rumus ini dipakai ketika kalau SN-nya ditanya, UN-nya sudah ada. Misalkan yang ditanya S10, tetapi U10-nya sudah ada, maka gunakan rumus SN yang di bawah. Itu ya. Nah, kita lanjut untuk contoh yang pertama. Untuk contoh yang pertama itu tentukan suku pertama dan beda dari tiap barisan aritmatika berikut 7,8, 9, 10 ya. Jadi untuk penyelesaiannya
Untuk suku pertama itu dilambangkan dengan A. Itu sama dengan 7. Ya. Kemudian beda itu bisa dibuat U2 dikurang U1, atau boleh juga U3 dikurang U2, boleh juga U4 dikurang U3, karena beda dalam barisan aritmatika itu sama. Di sini sebagai contoh U2 dikurang U1 saja. Jadi 8 dikurang 7 sama dengan 1. Jadi bedanya 1. Nah, kemudian untuk contoh nomor 2. Masih sama ya pertanyaannya. Tentukan suku pertama dan beda dari tiap barisan aritmatika berikut. 9, 6, 3, 0 dan seterusnya. Ya. Jadi sama seperti pengerjaan soal nomor 1 tadi, suku pertamanya atau A, ya. Di penyelesaiannya ya. Suku pertama sama dengan 9, kemudian bedanya itu 6 dikurang 9. Jadi bedanya sama dengan -3. Tidak masalah ya, bedanya itu tuh negatif, artinya dia mengalami penurunan. Nah, jadi tidak masalah kalau bedanya itu bilangan negatif. Nah, jadi seperti itu. Kemudian contoh ketiga. Ya. Contoh ketiga, di situ pertanyaannya, tentukan 5 suku pertama barisan aritmatika berikut. Jika diketahui A sama dengan 3 dan B sama dengan -4. Nah, A di sini adalah suku pertama. Ya, sama dengan 3. B itu bedanya. Nah, U2 seperti sudah disampaikan tadi, bahwa rumusnya A ditambah B. A-nya itu 3, ya. B-nya -4. Jadi 3 tambah -4 itu sama dengan -1. Kemudian U3 juga, A tambah 2B sama dengan 3 ditambah 2 dikali -4 sama dengan 3 ditambah -8 sama dengan -5. Kemudian U4 sama dengan A ditambah 3B. 3 ditambah 3 kali -4 sama dengan 3 ditambah -12 sama dengan -9. Kemudian U5 sama dengan A ditambah 4B sama dengan 3 ditambah 4 dikali -4 sama dengan 3 ditambah -16 sama dengan -13, ya. Nah, jadi sudah kita cari dari suku pertama sampai suku kelima, sehingga 5 suku pertama adalah, ya, di sini 3, -1, -5, -9 dan -13. Jadi itulah 5 suku pertama dari barisan aritmatika soal contoh nomor 3. Kemudian contoh 4. Contoh 4 ini kita akan membahas tentang deret aritmatika. Ya, deret aritmatika ini identik dengan jumlah, ya. Kalau barisan tadi dipisah dengan tanda koma, kalau deret itu dipisah dengan tanda tambah. Ya, bisa kita lihat contoh kasus di sini. Fulan hendak membuat tangga seperti pada gambar tersebut. Pembuatan sebuah anak tangga membutuhkan 40 batu bata dan selanjutnya setiap anak tangga memiliki jenjang ketinggian yang sama. Berapa banyak batu bata yang dibutuhkan untuk membuat 10 anak tangga?
Nah, bisa dilihat di gambar ya. Jadi di situ diawali dengan anak tangga yang pertama berjumlah 40 batu bata. Kemudian anak tangga kedua itu 80 batu bata. Kemudian anak tangga ketiga itu 120 batu bata. Kemudian anak tangga keempat itu 160 batu bata. Sampai 10 tingkat. Nah, berapa jumlah batu bata yang diperlukan untuk membuat 10 anak tangga? Nah, jadi bisa diperhatikan di situ jarak antara anak tangga pertama, anak tangga kedua, dan anak tangga seterusnya. Bisa dilihat di situ jaraknya ya. Dari 40 ke 80 ada 40 jaraknya. Dari 80 ke 120 ada 40 juga. Dari 120 ke 160 ada 40 juga. Jadi jaraknya sama. Itulah ciri khas barisan dan deret aritmatika mempunyai beda yang sama. Jadi yang ditanya di sini adalah berapa jumlah batu bata yang diperlukan untuk membuat 10 anak tangga. Itu artinya pertanyaannya itu S10. Di situ suku pertamanya itu ada 40, kemudian bedanya 40. Seperti yang sudah dipelajari tadi, SN sama dengan N/2 kali 2A tambah N dikurang 1B. N-nya di sini adalah 10, jadi yang ditanya S10. Kemudian kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Di situ 10/2 dikali 2 dikali 40 ditambah 9. 9 itu apa? 10 dikurang 1 ya. Sehingga didapatlah 5 dikali 440 dari penjumlahan 80 tambah 360. 5 dikali 440 itu sama dengan 2200 batu bata. Jadi seperti itu ya pengerjaannya. Kemudian kerjakan latihan soal berikut ini di buku. Kemudian difoto dan diupload ke Classroom, dan juga catat semua materi yang sudah disampaikan dari awal tadi ke dalam buku dan juga difotokan dan diupload di Classroom. Ditunggu sampai jam 23.59 malam ini. Demikianlah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.